Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, Miss yakin anak-anak hari ini sudah semangat ya. Hari ini hari Senin, ayo semangat ya menjalani hari Seninnya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita mau chapel dulu nih ya. Nah, Miss mau ajak anak-anak untuk sebutkan ayat Alkitabnya nih ya. Diambil dari Mazmur 95 ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Nah anak-anak, kita berdoa dulu yuk sebelum kita mulai chapel hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh memulai hari dengan semangat. Bersyukur juga Tuhan kalau kami hari ini mau memuji dan memuliakan nama Tuhan sebelum kami memulai pelajaran hari ini. Biar Tuhan yang pimpin sertai agar kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, ayo sekarang kita mulai yuk memuji Tuhan dulu ya. Yuk sekarang kita siapkan hati, kita mau sambut Tuhan Yesus di hati kita dulu. Yuk. Sekarang kita mau nyanyi tapi lebih semangat nih ya. Kita mau nyanyi lagu Tuhan kuat, hebat, dan besar. Ayo sekarang bangkit berdiri, yuk kita ikutin gerakannya ya. Besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku.
Nah, sekarang anak-anaknya boleh duduk nih ya. Tadi kan udah gerak-gerak ya. Sekarang anak-anaknya duduk. Kita mau siapkan hati sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan. Ya, kita mau nyanyi lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Nah, sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kalau tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama Engkau, kami sudah undang Engkau dalam hati kami, biar kami saat ini siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar Engkau yang pimpin dan sertai Tuhan, agar kami bisa duduk dengar-dengaran untuk setiap cerita firman Tuhan yang akan dibagikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini kita mau mendengarkan lagi firman Tuhan. Nah, anak-anak masih ingat kan apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian? Betul, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 2 orang muridnya dalam perjalanan ke kota Emmaus. Nah, anak-anak, suatu hari di kota Yerusalem, hari sudah malam, dan murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di dalam sebuah rumah di kota Yerusalem. 2 orang murid Tuhan Yesus yang bertemu dalam perjalanannya mereka ke Emmaus datang juga ke kota Yerusalem. Lalu mereka bercerita kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Kami sudah melihat Tuhan Yesus. Kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kami juga bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Dia sudah bangkit. Wah, Kleopas dan temannya ini bercerita dengan penuh sukacita. Karena mereka sudah menyaksikan sendiri, mereka sudah melihat sendiri, Tuhan Yesus itu sudah betul-betul bangkit dari kematian. Tuhan Yesus sudah betul-betul hidup. Nah, anak-anak, tidak lama kemudian, di dalam rumah itu ada sesuatu yang terjadi. Tiba-tiba Tuhan Yesus muncul, lalu Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus semuanya kaget. Murid-murid Tuhan Yesus semuanya bingung. Siapa ini? Anak-anak tahu nggak? Ternyata rumah itu dalam keadaan terkunci semua pintunya. Lalu siapa laki-laki yang tiba-tiba muncul ini? Lalu berkata, "Damai sejahteraku ada padamu." Mereka kaget, mereka bingung, mereka tercengang, mereka terkejut. Apakah ini hantu?
Lalu Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kalian ragu-ragu melihatku? Ini aku, ini benar-benar aku. Lihatlah tanganku dan kakiku. Ini sungguh-sungguh aku." Wah, anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus itu kemudian menyentuh Tuhan Yesus. Dan mereka terus terkejut dan terkagum-kagum melihat Tuhan Yesus ada di situ. Untuk meyakinkan lagi murid-murid Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus berkata begini, "Aku lapar. Apakah di sini ada makanan yang bisa aku makan?" Lalu murid-murid Tuhan Yesus memberikan ikan goreng kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus makan ikan goreng itu. Hal ini Tuhan Yesus lakukan untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit dan hidup. Selama Tuhan Yesus makan, murid-muridnya mendekati Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menjelaskan bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus memang harus menderita di kayu salib. Tuhan Yesus menceritakan bahwa firman Tuhan yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga meyakinkan murid-muridnya bahwa setelah Tuhan Yesus mati, Dia tidak mati terus. Dia bangkit dan Dia juga hidup. Tuhan Yesus juga menceritakan bahwa berita sukacita ini harus diceritakan lagi oleh murid-muridnya, mulai dari kota Yerusalem itu. Nah, anak-anak, semua murid-murid Tuhan Yesus yang hadir malam itu percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan benar-benar hidup. Mereka punya tugas bahwa mereka harus menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus kepada semua orang, supaya semua orang percaya bahwa Yesus satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan mereka. Tapi anak-anak, hari itu, malam itu, ada satu murid Tuhan Yesus yang tidak ada di dalam rumah itu. Namanya adalah Thomas. Thomas tidak hadir menyaksikan kehadiran Tuhan Yesus. Jadi, waktu Thomas datang dan teman-temannya semua menceritakan tentang Tuhan Yesus, Thomas bilang, "Sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas lukanya. Aku tidak percaya." Wah, anak-anak, Thomas tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan sudah hidup. Thomas ingin menyaksikan sendiri. Thomas ingin mencucukkan sendiri jarinya ke luka Tuhan Yesus. Nah, hari demi hari berlalu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, dan 7 hari. 1 minggu berlalu. Akhirnya waktu di dalam rumah tersebut dan Thomas ada, Yesus muncul kembali. Dan Yesus berkata, "Damai sejahteraku ada padamu." Semua murid-murid begitu sukacita melihat Yesus. Lalu Thomas melihat sendiri Tuhan Yesus hadir di ruangan itu. Lalu Yesus menyuruh Thomas untuk mengulurkan tangannya melihat bekas luka yang ada di tangan dan kakinya Yesus. Thomas seketika itu bersujud dan menyembah Yesus dengan penuh sukacita. Dan dia berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Lalu Yesus berkata, "Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka kamu percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya."
Nah, sekarang Miss mau ajak anak-anak untuk menyanyikan satu buah lagu. Judulnya Tanda Paku. Ayo, siapa yang udah tahu lagunya? Yuk, sekarang anak-anaknya boleh nih kita bangkit berdiri ya. Lalu kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, agar kita hidup bagi Dia, berbahagia yang tidak melihat, namun percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, agar kita hidup bagi Dia, berbahagia yang tidak melihat, namun percaya juga. Nah, anak-anak, firman Tuhan sudah selesai sampai di sini. Ingat, percaya saja kepada juru selamat kita, maka kita akan selamat. Yuk, kita tutup dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mau percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya Juru Selamat kami. Tinggallah di dalam hati kami. Pimpin kami agar bisa menjadi anak Tuhan yang baik, yang taat, dan mau menceritakan kabar baik ini kepada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sudah menjadi Mesias yang menang atas maut. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berterima kasih. Semua sama-sama katakan amin. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.